Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Setelah membahas tentang kesunahan amin bagi setiap orang yang membaca Al-Quran, membaca Fatihah, kemudian arti daripada amin, bahasa atau pelafatan amin kali ini mengenai tentang kesunahan mengucapkan amin dalam sholat. Dikatakan oleh para ulama wa yustahabbut ta'minu, dan disunahkan mengucapkan amin fi sholati, dalam sholat. Bagi siapa kesunahan? Lil imami, bagi imam, wal ma'mumi, dan bagi makmum, ma'ahu. Di kitab yang dibaca ma'ahu, tapi di sini tidak disertakan kata ma'ahu. Jadi lil imami wal ma'mumi, disunahkan mengucapkan amin dalam sholat bagi imam dan makmum, gitu aja. Tapi kalau dalam kitab yang dibaca wal ma'mum ma'ahu, makmum bersama imam. Makmum disunahkan membaca amin ma'ahu, bersama imam, barengan. Wal munfaridi, dan juga orang yang sholat sendirian. Dalam arti setiap orang yang sholat disunahkan melafadzkan atau membaca amin setelah menyelesaikan bacaan Fatihahnya. Akan tetapi bagi makmum itu lebih dianjurkan bukan sebelum imam atau setelah imam, tapi bersama dengan imam. Nah, makmum melafadzkan amin bukan sebelum imam atau setelah imam, tapi bersama dengan imam. Seperti pembahasan kita dalam beberapa pertemuan yang lalu. Setelah waladhdallin itu ada diam sejenak. Orang habis baca, apalagi yang dibaca agak panjang ayatnya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan gitu. Sebelum-sebelumnya pendek. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa bernafas. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Enteng. Tapi kan Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berhenti. Saktah latifah, berhenti sejenak. Lah di situ setelah berhenti imam melafadzkan amin, makmum barengi imam. Waladdallin. Belum selesai imam, makmumnya wis amin. Ini wong tua durung mari ngomongi disaut ambek anake, kuampleng ae kok. Setunggu selesai dulu ngomong baru apa yang mau disampaikan. Ini belum selesai sudah nyampaikan. Ya Allah, amin. Loh. Bongkono. Loh, sudah amin. Itu ngono masa. Mari dhisik, ya Allah, berikan kepada kami rezeki, kesehatan. Amin. Kan gitu, Pak. Ini belum mengucapkan ya Allah, sik ngangkat ya Allah, amin. Bongkono ya Allah. Ada apa wis kadung amin. Ya enggak, selalu waladdallin. Nanti diam, beri kesempatan imam tadi itu bernafas,
baru imam melafadzkan amin, barengi amin. Lah sudah tahu kita sunnah membaca amin. Imam, makmum, orang yang sholat sendirian. Lah membacanya tadi itu pelan atau keras? Tergantung sholat yang dikerjakan. Wa yajharul imamu wal munfaridu bilafdi amin fi sholatil jahriyah. Imam dan orang yang sholat sendirian mengeraskan ucapan amin di sholat yang disunahkan keras, maghrib, isya dan subuh. Jadi bukan pelan atau bahkan hampir tidak pernah terdengar makmum aminnya imam. Ya kan umumnya seperti itu ya. Umumnya kalau kita sholat nggak pernah terdengar aminnya imam. Karena apa? Ya mungkin karena wis diisi makmum, akhirnya imam wis ndak amin, ya. Atau imamnya wis amin pelan. Padahal disunahkan mengeraskan suaranya ketika sholat yang dilakukan adalah sholat yang keras atau mengeraskan suara. Maghrib, isya dan subuh atau Jumat, sholat hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, sholat gerhana matahari, sholat tarawih, sholat witir di bulan Ramadan dan semisalnya. Nah, itu amin keras. Imam keras. Orang yang sholat sendirian juga gitu keras. Lah kalau makmum. Nah, kalau makmum ada perbedaan pendapat. Waqtalafu fi jahril makmum. Mereka berbeda pendapat fi jahril makmum di dalam mengeraskan suaranya. Amin untuk makmum. Kalau imam munfarid jelas sudah. Kalau makmum ada perbedaan pendapat. Pendapat yang sahih yajhar. Pendapat yang sahih mengeraskan suara. Seperti yang disampaikan di awal tadi. Wal makmum ma'ahu. Disunahkan bagi makmum melafadzkan amin bersama imam. Bersama. Jadi apa? Keras. Lah kesunahan itu diambil dari mana? Kesunahan itu diambil daripada hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab dan Imam Muslim dalam Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan Imam Muslim juga dalam sahihnya. Hadis dari Abu Hurairah, ya, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Idza qala al-imamu waladhdallin, jika imam melafadzkan atau mengucapkan waladhdallin, fagulu, maka hendaknya kalian mengatakan amin. Jadi makmum diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengucapkan amin. Faman wafaqa ta'minu ta'minal malaika, siapa yang menyamai aminnya dia dengan aminnya malaikat, aminnya makmum ternyata bareng dengan aminnya malaikat. Jadi ketika sholat, malaikat itu juga mengucapkan amin dari bacaannya imam. Lah kalau makmum tadi itu melafadzkan aminnya bareng dengan aminnya malaikat, keutamaannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya yang lalu diampuni.
Dari mana kita bisa mengetahui amin kita itu barengan dengan aminnya malaikat, bersamaan dengan aminnya malaikat, dengan kesunahan yang disunahkan oleh Rasulullah. Ketika dijalankan yang disunahkan oleh Rasulullah, di situ kita melafazkan amin barengan. Makanya Rasulullah mensunahkan saktatun latifah, diam sejenak, untuk agar supaya barengan aminnya makmum dengan aminnya malaikat, lalu mendapatkan ampunan dari kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang lalu. Mosok ngenteni sak crit ngono tok. Kaya sedang mari sembayangi. Amin, kaya sedang mari. Sak crit tok. Biarkan bernafas. Masalah masih bernafas. Enggak. Amin do barengan sama aminnya malaikat, ampunan yang kita dapat. Loh, kalau sholat 5 waktu kita lakukan berjamaah, kemudian aminnya khususnya di sholat subuh, maghrib dan isya selalu bersamaan, itu kan enak. Ampunan. Sedangkan dosa kita kan numpuk. Lah ini ampunan, terus ampunan. Loh, enak. Kaya dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga dengan hadis yang lain yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga ada dalam Sahihul Muslim dan Sahihul Bukhari. Hadis sahih. Nabi bersabda, "Idza ammanal imamu fa aminu." Jika imam hendak melafazkan beramin, maka fa aminu. Ucapkanlah amin. Jadi aminlah bersama dengan aminnya imam. Nah, di situ menunjukkan aminnya kamu bersama dengan aminnya imam itu bersamaan dengan aminnya malaikat. Karena itu Rasulullah mengatakan apa? Idza ammanal imamu fa aminu. Nah, jika imam akan melafazkan amin, barengi. Barengi. Itu pendapat yang pertama. Sehingga juga dikatakan oleh para ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, ini satu-satunya perkataan di antara satu-satunya perkataan yang disunahkan bagi makmum menyamai imam atau membarengi imam. Beda dengan perkataan-perkataan yang lain atau rukun-rukun yang lain. Kalau rukun-rukun yang lain tidak dianjurkan, tidak disunahkan bagi makmum itu barengi imam. Fatihah tidak dianjurkan barengi imam, malah yang dianjurkan itu setelahnya imam dalam sholat jahriyah, sholat yang keras. Kemudian takbir untuk ruku, takbir untuk sujud dan semisalnya disunahkan tidak barengi. Disunahkan itu setelahnya imam. Imam berdiri, mau ruku, takbir imam, Allahu Akbar, sampai ruku baru makmum berangkat. Bukan bareng imam Allahu Akbar ke ruku, makmum juga Allahu Akbar ke ruku bareng. Enggak. Tidak dianjurkan barengan di situ. Tapi dianjurkan apa? Berurutan, imam dulu baru makmum. Juga yang lainnya, kunut makmum hanya disunahkan amin, kecuali di saat pujian. Saat pujian, fa inna kataqdi wa la yuqda alaik, ini bersamaan antara imam dan makmum melafadzkan fa inna kataqdi wa la yuqda. Imam membaca, makmum juga membaca sampai akhir, sampai dengan sholawatnya. Tapi amin ini di antara satu-satunya yang disunahkan makmum membarengi atau menyamai imam. Adapun yang lainnya makmum setelahnya imam. Itu pendapat yang pertama.
Pendapat yang kedua, la yajhar. Pendapat yang kedua, makmum tidak mengeraskan suara aminnya. Pendapat yang kedua. Jadi walaupun imam keras, amin, makmum enggak, pelan, amin, pelan. Pendapat yang ketiga, pendapat yang terakhir, yajharu in kana jam'an katsira. Makmum mengeraskan bacaan aminnya kalau yang berjamaah itu banyak. Jumatan. Kalau 5 waktu kan akeh kosongi. Kalau Jumatan akeh wonge memang, akeh jamaahnya kalau Jumatan. Apalagi hari raya. Masya Allah, masjidnya itu bangunannya itu semuanya kepake. Kalau selain hari raya nggak kepake. Ini sorto nggak penuh. Kadang ya 3/4 atau 1/4. Ya. Atau paling separuh. Tapi kalau hari raya, bawah full, atas full, halaman full, tutup jalan-jalan, tutup, tidak ada parkir, mobil motor tidak ada, jalan semua kaki, masya Allah. Kalau sholat hari raya, nah seperti itu, aminnya disunahkan keras, karena jam'an katsira, amin, disunahkan keras kalau jam'an katsira. Wa illa fala. Kalau enggak banyak jamaahnya, fala, tidak disunahkan keras. Jadi yang ketiga ini tengah-tengah antara pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama disunahkan keras, mau jamaahnya banyak, mau jamaahnya sedikit. Pendapat yang kedua disunahkan pelan, mau sedikit jamaahnya atau banyak. Pendapat yang ketiga tengah-tengah, kalau banyak disunahkan keras, kalau sedikit nggak disunahkan keras. Ini ya kesunahan melafadzkan amin bagi makmum. Walhasil intinya bahwa makmum itu sunnah melafadzkan amin. Cuma perbedaannya mengeraskan dan tidaknya. Melafadzkan aminnya tetap sunnah, tapi bedanya keras dan tidaknya. Pada umumnya yang dipakai pendapat yang pertama keras, mau sedikit jamaahnya mau banyak keras. Dan dianjurkan tadi itu setelah imamnya berhenti sejenak dari selesai membaca Fatihah. Ya, mudah-mudahan ini dapat kita amalkan dalam keseharian kita dengan niat, sambil dengan niat mengajarkan kepada yang lain akan kesunahan hal tersebut agar kita mendapatkan double pahala, double keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena dari kesunahan Nabi yang tidak banyak diketahui juga banyak ditinggalkan orang-orang yang mengetahuinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan menghidupkan kembali kesunahan tersebut. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratun Nabi Muhammad.